Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebaran peubah acak. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terkait sebaran peubah acak, maka kita harus paham dulu ya apa itu peubah acak. Nah, peubah acak itu adalah suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur di dalam ruang sampel itu sendiri. Contohnya seperti ini. Saya punya ini ya, sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali, di mana di sini barisan angka dan gambar yang muncul akan seperti ini. Ya, jadi ruang sampelnya bentuknya seperti ini. GGG artinya gambar-gambar-gambar, kemudian GGA gambar-gambar angka, sampai di sini AAA, angka-angka, angka. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk peubah acak di sini didefinisikan pada ruang contoh S antara lain yang pertama ya. Yang pertama peubah acak yang pertama di sini banyaknya angka yang muncul, kemudian peubah acak yang kedua banyaknya gambar yang muncul, kemudian peubah acak yang ketiga di sini banyaknya angka ditambah dengan banyaknya gambar yang muncul. Masing-masing peubah acak tersebut merupakan fungsi yang bernilai bilangan nyata yang didefinisikan pada S, gitu ya. Sehingga di situ untuk banyaknya gambar yang muncul, ya, untuk banyaknya angka yang muncul. Nah, di sini berarti ada berapa banyaknya angka yang muncul? Ya tergantung ya muncul berapa kali kan seperti itu. Kemudian di sini banyaknya gambar yang muncul atau mungkin angka ditambah gambar dan seterusnya gitu ya. Kalau banyaknya angka yang muncul, angka saja hanya ada satu kan gitu ya. Nah, hanya ada satu kan AAA gitu. Jadi di sini peubah acak itu fungsi ya, kita kembali lagi ke sini. Fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur gitu ya. Karena setiap unsur di dalam pelemparan koin itu ada gambar, angka dan juga gambar dan juga angka gitu ya. Sehingga di situ peubah acaknya yang pertama bisa mendefinisikan banyaknya angka, kemudian yang kedua banyaknya gambar, yang ketiga di sini banyaknya angka ditambah dengan gambar gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan nih dua buah dadu bermata 6 dilemparkan dan angka yang muncul diamati. Ya, berarti ada dua buah dadu pasti bermata 6 kan gitu ya. Gak mungkin 7 kan ya. Oke, jadi dua buah dadu dilemparkan, maka di sini nanti NS-nya ada 36 kan gitu ya. Biasanya kalian bisa menuliskannya dalam bentuk tabel gitu ya. Misalkan 1 ketemu 1 jadi 1,1, kemudian 1 ketemu 2 jadi 1,2. Nah, seperti itu. Peubah acak yang dapat didefinisikan pada ruang sampel, ruang contoh itu adalah ruang sampel, antara lain adalah jumlah mata dadu yang muncul. Mungkin kalau yang ditanyakan jumlah mata dadu 5, berarti kan kemungkinannya angkanya adalah 2,3 sama 3,2 atau mungkin 1,4 dan 4,1 seperti itu kan ya. Nah, kemudian selisih mata dadu yang muncul mungkin selisihnya berapa gitu ya. Nah, tergantung ini sih soalnya. Jadi itu. Jadi peubah acak itu adalah suatu fungsi gitu ya, fungsi yang mungkin terjadi di dalam ruang sampel suatu kejadian gitu ya. Selanjutnya ruang sampel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ruang sampel diskrit, yang kedua nanti ada ruang sampel kontinu gitu ya. Oke, ruang sampel diskrit di sini definisinya adalah bila suatu ruang sampel mengandung jumlah titik sampel yang tak terhingga, yang terhingga atau barisan unsur yang tidak pernah berakhir gitu ya. Maksudnya di sini yang terhingga itu sampai tak hingga intinya begitu ya. Nah, tetapi yang sama banyaknya dengan bilangan cacah. Jadi intinya diskrit itu di sini kuncinya ya, bilangan cacah. Ruang sampel yang isinya nanti dia berupa bilangan cacah, maka kita sebut sebagai ruang sampel diskrit gitu ya. Kalau ruang sampel kontinu itu adalah ruang sampel yang mengandung tak hingga banyaknya titik sampel yang sama dengan banyaknya titik pada sebuah ruas garis. Artinya apa? Ketika saya punya garis nih ya, saya punya garis. Garis itu terdiri dari beberapa titik. Apakah kita bisa menentukan banyak titik yang ada di dalam garis? Kan tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi dia berupa interval gitu ya. Berupa interval. Misalkan garisnya dari titik pertama ke titik kedua gitu. Atau mungkin di koordinat kartesius itu X-nya dari X-nya 1 sampai X-nya 10. Ya, kan di situ titik-titiknya banyak kan gitu ya. Nah, karena kita tidak bisa menentukan, maka di situ kita buat interval gitu ya. Nah, di continue itu sendiri, kalau ada interval pasti nanti bisa jadi dia bentuknya koma gitu ya atau desimal angkanya.
Misalkan nih, interval antara 1 sampai 3. Berarti kan kemungkinannya tidak hanya 1, 2, 3 saja, tapi bisa 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin 1,0005. Nah, kan kita nggak tahu kan gitu. Intinya 1 sampai 3. Nah, itu kita sebut sebagai kontinu. Jadi bedanya kontinu dengan diskrit, kalau diskrit itu dia berupa bilangan cacah, kalau kontinu itu bisa cacah, bisa juga dia bentuknya desimal gitu. Intinya lebih luas lagi lah kalau kontinu gitu ya. Kemudian kesimpulannya ada dua jenis distribusi, yaitu sesuai dengan variabel acaknya, di mana variabel acak di sini tadi kan ruang sampelnya ada diskrit sama kontinu. Berarti variabel acaknya juga diskrit dan juga kontinu. Kalau variabel diskrit, variabel acak diskrit, maka di situ distribusi peluangnya merupakan distribusi peluang diskrit. Intinya diskrit ya sama diskrit gitu ya. Kalau kontinu sama kontinu tidak bisa. Kalau misalkan di situ variabelnya itu kontinu, dia masuk ke dalam distribusi peluang diskrit, nah itu tidak bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini variabel acak tadi sudah saya singgung juga di depan. Jadi, kalau ruang sampelnya dibagi menjadi 2, sama halnya dengan variabel acak juga pastinya ya. Variabel acak diskrit dan juga kontinu kan gitu ya. Definisinya masih sama dengan yang tadi. Intinya kalau diskrit itu dia berupa cacah, bilangan cacah. Kalau kontinu dia itu berupa interval atau mungkin di dalamnya nanti pasti ada desimal gitu ya. Datanya bentuknya seperti itu. Oke, ini saya punya contoh nih. Banyaknya kecelakaan lalu lintas setiap tahun di Kabupaten Kediri, apakah dia diskrit atau kontinu? Jadi dia bentuknya diskrit. Kenapa kok diskrit? Karena kecelakaan kan pastinya dia berupa bilangan cacah mendatanya. Tidak mungkin kan, oh hari ini kecelakaan yang terjadi sebesar 5,5 kan tidak mungkin. Ya, pasti dia bentuknya bilangan cacah atau bulat gitu ya. Tapi kalau bilangan cacah kan dimulai dari 0 nih ya. 0, 1, 2, 3 intinya bulat tapi plus 0 kan gitu. Kalau cacah tuh. Kemudian lama memainkan permainan golf 18 lubang. Apakah diskrit atau kontinu? Di sini termasuk kontinu ternyata. Kenapa kok kontinu? Karena lama. Lama itu berarti berupa waktu. Waktu itu bisa jadi berupa mungkin ada desimalnya, bisa jadi 3,5 jam. Kan mungkin ya ada kemungkinan seperti itu. Maka dia kontinu. Tapi kalau kecelakaan tidak mungkin dia bentuknya desimal kan gitu. Selanjutnya untuk produksi susu sapi perah tertentu pada tahun tertentu gitu ya. Sorry, per tahun gitu ya. Produksi susu sapi perah tertentu per tahun. Kontinu atau diskrit? Ternyata kontinu. Kenapa? Kalau kita memproduksi susu sapi perah, kan kalau ditimbang dia berapa liter kan gitu ya. Apakah dia selalu pasti literannya atau mungkin hitungan liternya itu dia bulat atau dia tuh cacah? Tidak selalu kan, bisa jadi mungkin 5,7 liter atau mungkin berapa liter kan begitu. Ya. Kemudian produksi telur ayam per bulan. Nah, produksi telur ayam per bulan ini apakah diskrit atau kontinu? Kita lihat ternyata diskrit. Kenapa? Karena produksi telur per induk ya ini ya. Produksi telur berarti di situ hitungannya bijian kan begitu. Kecuali kalau penjualan, nah beda lagi kan gitu kan. Kalau penjualan berarti berupa kilo kan gitu. Tapi kalau produksi telur maka hitungannya per apa namanya? Per buah gitu ya. Atau per biji, sorry, per biji. Nah, seperti itu. Kemudian produksi beras per hektar pasti kontinu. Kenapa nggak mungkin kita ngitung per bijinya beras kan gitu kan. Pasti hitungannya entah itu produksi atau penjualan, pasti hitungannya adalah timbangan kan begitu. Ya. Oke, bisa difahami ya untuk diskrit dan kontinu sangat mudah sekali. Kalau diskrit itu pasti yang kita pikirkan itu adalah dia bentuknya bilangan cacah. Tapi kalau dia kontinu, lebih dari itu gitu ya, bisa desimal. Oke. Oke, kita bahas tentang distribusi peluang diskrit. Di sini apa itu distribusi peluang diskrit? Jadi distribusi peluang diskrit itu adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak, diskrit, dan nilai peluangnya. Tadi kan sudah saya bilang bahwa distribusi peluang diskrit pasti nanti variabel acaknya juga diskrit, tidak mungkin kontinu gitu ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya fx lebih besar sama dengan 0. Ini nilai peluang selalu lebih besar dari 0. Pasti ya di situ ya fx ini adalah peluang ya. Peluangnya pasti lebih besar sama dengan 0. Kemudian di sini sigma sama dengan 1. Maksudnya gimana sih? Jumlah total peluang pada sebuah kejadian itu sama dengan 1. Jadi maksimal pasti dia jumlahnya itu 1. Nggak mungkin lebih dari 1 gitu ya. Nah, distribusi peluang diskrit dapat digambarkan dalam bentuk tabel, grafik, maupun persamaan. Ya, ya jadi kalau tabel berupa nanti
isinya itu peluangnya dimasukkan ke dalam tabel. Jadi begitu, kalau grafik berarti digambarkan di grafik gitu ya. Kalau persamaan berarti dia berupa persamaan fx sama dengan berapa, misalkan begitu. Oke, ini contohnya nih. Tentukan rumus distribusi peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam dilempar 3 kali. Buatlah tabelnya. Nah, ini berarti disuruh bikin di dalam tabel gitu ya. Dilempar 3 kali. Uang logam dilempar 3 kali tadi, ruang sampelnya apa nih? GGG kayak gitu ya. AAA, kemudian GGA dan seterusnya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi ada 8. Kenapa? Karena 2 pangkat 3. 2 itu adalah sisi angka dan juga gambar. Ada 2 kan? 3 itu dilempar sebanyak 3 kali. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah ini kalau penjabarannya seperti ini gitu ya. Caranya gimana? Caranya dicabang-cabangkan gitu ya dulu sama persis seperti kalian yang kalian pelajari di SMA. Oke. Selanjutnya di situ yang ditanyakan adalah banyaknya muncul sisi gambar. Ya, yang ditanyakan adalah banyaknya muncul buatlah tabelnya gitu ya. Oke, di sini yang ditanyakan, inilah langsung soalnya, banyaknya muncul sisi gambar. Adalah 3x. Artinya apa? 3 kombinasi x. Jadi x itu adalah 3 kombinasi x. Jadi fungsi peluangnya seperti ini ya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya x-nya 0, 1, 2, 3. Kenapa kok maksimal 3? Ya karena 3. Di situ GGG kan 3, ya kan? 3 apa namanya ya? 3 suku gitu ya, gambar semua kan gitu. Atau AAG berarti angkanya 2, gambarnya 1 kan tetap 3 kan gitu. Banyaknya muncul sisi gambar berarti kemungkinannya ketika sisi gambarnya muncul 0 berarti tidak muncul sisi gambar. Kemudian ketika muncul gambarnya X ini kan muncul sisi gambar ya. Ketika muncul sisi gambarnya 1 ya, berarti angkanya 2. Ketika muncul sisi gambarnya 2 berarti angkanya 1. Ketika muncul sisi gambarnya 3 maka nggak ada angkanya. Nah, seperti itu maksudnya. Maka tabelnya bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat nih. Jadi ketika X-nya 0, berarti kalau nggak ada gambarnya, kan ini gambar nih. 0, 1, 2, 3 ini kan gambar. Nggak ada gambarnya berarti kemungkinannya hanya AAA saja. AAA berarti hanya berapa? Hanya 1 dari 8. Kemudian ketika muncul gambarnya 1, ada 3. Coba kita cek. Yang muncul gambarnya 1 ada 3. 1 nih ya, ini kan gambarnya hanya 1 nih. 2, kemudian 3. Selebihnya gambarnya ada 2. Nah, seperti itu ya bisa difahami. Sehingga kenapa di sini muncul 3, karena tadi AAG, AGA sama GAA gitu ya. Yang 2 ini juga begitu nanti, yang 3 juga begitu. Oke, bisa difahami ya. Sehingga ketika saya jumlahkan nih, ini kan fx ini adalah peluang. Ya kan? Ini adalah peluang. Ketika saya jumlahkan peluangnya semuanya saya total, itu sama dengan 1, sesuai dengan definisinya tadi gitu ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, di sini sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Ya, berarti di situ 6 pangkat 2. Karena apa kok 6? Karena dadu itu isinya ada 6. 6 titik kan gitu kan ya. 6 sisi juga kan gitu. Nah, di situ berarti 6 pangkat 2, 36 nih. Yang ditanyakan di sini jumlah titik dadu dalam kedua lemparan, berarti jumlahnya 2, jumlahnya 3, dan sampai jumlahnya 12. Nah, untuk jumlahnya 2, kalau sebuah dadu dilempar 2 kali itu kan berarti kemungkinannya nanti 1,1, 1,2, 1,3 sampai 6,6 kan gitu kan. Ketika jumlahnya itu 2, X-nya itu 2, kenapa nggak mulai dari 1? Karena nggak mungkin ya, minimal titik dadu ketika saya jumlahkan itu menghasilkan angka 2 kan gitu kan. Oke, ketika jumlahnya 2 berapa saja? Kemungkinannya hanya 1,1 kan. 1,1 berarti di situ ada satu kemungkinan, 1 dari 36. Kemudian ketika jumlahnya 3 berarti kemungkinannya adalah 1,2, 2,1 ya. Kan gitu ya. Berarti ada berapa? Ada 2. 2 dari 36 dan seterusnya. Ketika 12, jumlah 12 kan hanya kemungkinannya adalah 6,6 kan. 6,6 berarti hanya ada 1 nih, 1/36. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk P, X-nya lebih dari 8, ya. Ini maksudnya gimana nih? Ketika ditanyakan peluang jumlah titik dadu yang lebih dari 8, berarti kan ini nih, yang 9, 10, 11, 12, ya kan? Berarti PX sama dengan 9, PX sama dengan 10, sampai PX sama dengan 12. Ya, tinggal dimasukkan ke sini aja kan gitu ya. Jadi 4/36 tambah 3/36 sampai tambah 1/36 hasilnya adalah 10/36.
Oke, selanjutnya untuk PX-nya itu antara 4 sampai 7 berarti hanya 5 saja. Oh sorry, 5 dan 6 ya. Ketika peluang X-nya 5 berarti 4/36. Masukkan di sini. Peluang X-nya 6 berarti 5/36. Ketika saya jumlahkan hasilnya adalah 9/36. Nah, seperti itu ya, gampang sekali. Nah, selanjutnya di sini ada namanya distribusi binomial. Jadi, PU baca diskrit itu nanti dibagi menjadi dua. Distribusi peluang diskrit itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi binomial dan juga Poisson. Sebenarnya masih ada lagi sih ya, masih ada lagi, cuman yang sering muncul adalah binomial dan juga Poisson nantinya. Nah, percobaan binomial itu apa? Percobaan binomial di sini merupakan percobaan yang dilakukan dalam n kali ulangan yang sama. Kemungkinannya terjadi hanya sukses dan juga gagal. Hanya ada dua kemungkinan. Peluang sukses dinotasikan dengan P, ya. Kemudian peluang gagal berarti dinotasikan dengan Q, gitu ya. Tiap ulangan saling bebas. Oke. Ini rumusnya nih. Ya, jadi NX itu artinya N kombinasi X. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada kombinasi, rumusnya pakai itu ya. N kombinasi X dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Gitu. Sehingga di situ peluang P-nya merupakan peluang sukses. Ya, di mana Q-nya adalah 1 min P. Karena P ditambah Q adalah 1. Kemudian jumlah percobaan N-nya, X-nya adalah jumlah suksesnya. Oke, nah ini rumusnya N kombinasi X itu menjadi gini loh, N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial. Nah ini yang sebelah sini kita rubah jadi kombinasi. Nah seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini, oh ini hanya tabel saja, kita skip aja ya. Nah selanjutnya bagaimana kalau misalkan mencari rata-rata, varians, dan juga standar deviasi, karena ini yang paling penting dalam penelitian statistika gitu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini sudah ada formulanya. Jadi mu, ini bacanya mu. Mu sama dengan EX. EX itu artinya ekspektasi dari X gitu ya. Harapan lah ya. Itu adalah nilai harapan dari X. Itu N kalikan P. Rumusnya adalah N kali P untuk mencari rata-rata. Untuk mencari varians itu N kali P kali Q. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, tiap distribusi nanti beda ininya. Ya, ada beberapa mungkin yang sama gitu ya, tapi kebanyakan berbeda. Nah, oke, untuk standar deviasi tinggal mengakarkan dari ini kan. Nah, begitu. Selanjutnya ini ada contoh nih. Contoh di sini di binomial ya. Probabilitas bahwa seseorang pasien penderita penyakit jantung akan sembuh sebesar 0,4. Jika 10 orang diketahui terserang penyakit jantung, ya, berapa peluang 3 orang sembuh? Ya. Kemudian paling banyak 3 orang yang sembuh, paling sedikit 3 orang yang sembuh. Nah, penyelesaiannya begini. Oke, di sini nanti bisa menggunakan tabel binomial ya. Oke, nah di sini kita lihat nih, PX sama dengan 3. Oke, PX sama dengan 3. Tadi yang pertama apa? 3 orang sembuh berarti X-nya sama dengan 3. Oke, X-nya sama dengan 3 tinggal masukkan 10 kombinasi 3. Ini kan tadi X nih. 10 kombinasi 3 dikalikan 0,4. 0,4 ini P-nya tadi. Pangkat 3 dikalikan 0,6. 0,6 itu adalah Q-nya ya, gitu ya. Karena apa? 1 dikurangi 0,4 adalah 0,6. 3 ini sesuai dengan ini, kalau 7 ini dari berapa? Kalau 10 dikurangi 3 kan gitu ya. Oke, N-nya kan 10 tadi. Benar nggak N-nya 10? Coba cek. Nah, ini N, ini X gitu ya. Ini juga X, ini X. Oke. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya pasti nanti ketika dihitung hasilnya adalah 0,215. Nah, bagaimana menggunakan tabel? Jadi kalau tabel binomial itu ada ya, ada kita sebut sebagai tabel binomial. Di situ langsung isinya berupa peluang-peluang. Oke, kita buka dulu ya, binomial. Oke. Nah, ini dia tabel binomialnya ya. Oke, di sini tabel binomialnya berupa kita lihat di sini. Tadi berapa nih ya?
Nah ini untuk X sama dengan 3, itu artinya PX kurang dari sama dengan 3, dikurangi PX kurang dari sama dengan 2. Ini seperti himpunan ya. Jadi X kurang dari sama dengan 3, itu kan artinya berapa aja? 3, 2, 1, 0. Sampai 0 ya, karena bilangan caca. 3, 2, 1, 0. Jadi di situ ketika saya mencari angka 3 ya, mencari angka 3, berarti X kurang dari sama dengan 3 itu bisa kita tuliskan begini. Himpunannya kalau X kurang dari sama dengan 3 itu 3, 2, kemudian 1, kemudian 0 gitu ya. Oke. Selanjutnya dikurangi dengan PX kurang dari sama dengan 2. Berarti kalau kurang dari sama dengan 2 itu 2, 1, dan 0. Ketika saya kurangi, maka 2, 1, 0-nya kan hilang. Ya kan? Tinggal berapa? Tinggal 3 saja. Makanya kenapa kok PX sama dengan 3 itu kita pakai ini. Karena di tabel binomial itu tandanya harus kurang dari sama dengan. Kita harus mengikuti nih, ya kan? Sehingga di situ X, kenapa kok 0,382? Kita lihat X-nya 3, ya kan? X-nya 3, P-nya berapa? 0,4. N-nya 10. Kita masukkan ke sini ya. Oke, kita ingat-ingat tadi P-nya 0,4, kemudian X-nya 3, dan N-nya 10. Oke, kita ke sini. Oke, N-nya 10, ya, berarti kita cari yang N-nya 10. Oke, N-nya 10 ini, di mana X-nya tadi 3, berarti ini ya. Oke, X-nya 3 berarti di sini kan? Di baris ini kan? Di mana, ya di baris ini ya. Di mana tadi 0,04. Oke, berarti ketemunya di sini. Ya. 0,4 ya, bukan 0,04 ya. Nah, berarti ketemunya di mana? Nah, di 0,3823 ini kan. Nah, yang atas ini P-nya 0,4, kemudian N-nya 10, X-nya 3. Berarti di situ 0,3823. Apakah betul? 0,382 gitu ya, boleh dibulatkan lah. Kalian kalau membulatkan itu jangan terlalu dekat dengan, misalkan dibulatkan satu angka di belakang koma, nah itu kalau bisa jangan. Kalau bisa sih 3 angka di belakang koma ya. Oke, kemudian X sama dengan 2 kita cek. X sama dengan 2. X sama dengan 2 ini, kenapa kok 10? Karena kan soalnya tetap ya. Jadi N-nya 10, kemudian ini baris keberapa nih? Baris 1, 2, 3. Baris ketiga dari atas ya. Nah, 0,4 nih. 0,4 berarti 1, 2, 3. Nah, ini. 0,1673. Oke, kita cek. 0,167. Nah, seperti itu. Sehingga ketika saya kurangi itu 0,215. Nah, seperti itu membaca tabel ya. Oke, bisa difahami? Paling banyak 3. Berarti kalau paling banyak 3, maka tandanya gimana? PX, ya. Berarti P, X. Kalau paling banyak 3, berarti X kurang dari sama dengan 3. Nah, gini kan? Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, PX kurang dari sama dengan 3. Berarti X-nya 3 gitu aja kan. X-nya 3, N-nya 10. Ya, P-nya berapa? P-nya 0,4. Nah, kita cek apakah sama. Nah, kan 3, 10, 0,4. 0,382. Oke, jadi sama kayak gini. Karena ini kan bentuknya begini loh. Kan sama nih. 0,382. Cara membaca tabelnya begitu. Oke, bisa difahami ya. Kemudian paling sedikit 3. Kalau paling sedikit 3, maka dia P-nya, peluangnya, dia bentuknya begini. Oke, paling sedikit 3 berarti X lebih dari sama dengan 3, kan gitu ya. Nah, gini kan, X lebih dari sama dengan 3. Nah, ketika peluang X lebih besar sama dengan 3, maka saya bisa menggunakan 1 min PX kurang dari sama dengan 2. Ya, kenapa 1? 1 itu total peluang nih. Ya, ketika saya nyari lebih dari sama dengan 3, berarti saya nyari komplemennya. Komplemen dari lebih dari sama dengan 3 itu kan kurang dari sama dengan 2. Ya kan? Dalam suatu bilangan cacah kan? Jadi di bawahnya ini berarti X kurang dari sama dengan 2. Sehingga untuk mencari PX lebih besar sama dengan 3 itu pakai 1 min PX kurang dari sama dengan 2. Bisa difahami ya? Nah, sehingga tadi ini kan pakai ini kan 1 kurang ini jadi 0,833. Nah, seperti itu. Membaca tabel pada tabel distribusi binomial. Bisa difahami ya? Selanjutnya,
Di sini bagaimana mencari rata-rata ya, kemudian varians, kemudian standar deviasi dari distribusi binomial sesuai dengan rumus yang sudah di apa namanya disebutkan tadi bahwa mu itu adalah rata-rata ya rata-rata n kali p di mana n-nya kan 10, p-nya kan 0,4. Jadi tinggal kalikan aja nih 10 kali 0,4 4. Kemudian variansnya n kali p kali q, n-nya adalah 10, P-nya adalah 0,4, Q-nya adalah 0,6, sehingga tinggal dikalikan jadinya 2,4. Kalau sudah ketemu varians, maka kalau kita mencari standar deviasi, maka tinggal mengakarkan saja gitu ya. Jadi akar dari 2,4 adalah 1,55. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal, kalian bisa coba sendiri gitu ya. Caranya sama persis. Jadi kalau di distribusi binomial itu yang paling penting adalah kalian harus bisa menentukan P-nya, kemudian tentukan apa namanya X-nya dan juga N-nya. Itu yang paling penting. Kalau menentukan Q kan kalau misalkan P-nya udah tahu tinggal 1 dikurangi P kan gitu ya. Oke, dari sini mungkin saya kasih clue ya. Jadi berdasarkan survei, diketahui 2 dari 5 laki-laki dewasa punya peluang menderita osteoporosis. Ya, berarti di sini P-nya adalah 2/5 gitu. Selanjutnya, jika di suatu kantor ada 5 orang laki-laki, berarti di sini 5 ini sebagai N, ya. Hitunglah peluang bahwa 5 orang tersebut tidak ada satupun yang menderita osteoporosis. Maka yang A di sini karena tidak ada satupun yang menderita, artinya X-nya itu 0. Ya, jadi N-nya 5, X-nya 0. Kemudian yang kedua paling sedikit 3 orang. Kalau paling sedikit 3 orang, maka X eh, X kurang dari sama dengan 3 gitu ya. Karena paling sedikit itu 3, maka X kurang dari sama dengan X lebih besar sama dengan 3 ya. Ini kan paling sedikit ya. Oke, jadi X lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi yang nomor B seperti itu. Kemudian yang C hanya 2 orang, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, tinggal memasukkan ke rumus tadi atau kalian bisa menggunakan tabel. Kalau ini langsung menggunakan tabel langsung ketemu ya. Ini juga sebenarnya bisa. Cuman harus pakai pengurangan gitu ya. Oke, ini latihan soal yang kedua, kalian bisa coba sendiri. Ketiga juga sama. Nah, sekarang kita bahas tentang distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson itu merupakan di sini ada 3 sifat ya. Yang pertama, peluang suatu kejadian adalah sama untuk 2 interval yang sama. Kemudian kejadian pada suatu interval saling bebas. Kemudian yang terakhir kejadian tersebut sangat jarang terjadi. Umumnya memang bukan kejadian-kejadian yang umum ya, tapi namun ketika melihat soal, kalian itu pasti menemukan soal yang mirip dengan soal yang binomial. Bedanya kalau Poisson itu adalah kejadian-kejadian yang tidak umum gitu ya. Fungsinya seperti ini. Jadi kalau di Poisson itu nanti yang perlu diketahui, kalau tadi kan binomial itu yang diketahui adalah P ya, kemudian N dan juga X saja. Nah, kalau di Poisson itu ada X-nya sama banyaknya kejadian, kemudian mu rata-ratanya pakai mu ya. Dan juga di sini di mana mu itu diketahui dari N dikalikan P. Jadi bedanya di situ. Kalau tadi kan P yang kita pakai, kalau Poisson itu mu yang kita pakai. Nah, ini kalau X ini nilai harapan dari X atau kita sebut sebagai rata-rata. Rata-ratanya adalah mu, kemudian rata-ratanya lambda ya, bukan mu ya. Oke, kemudian ini lambda. Kemudian varians itu adalah sigma kuadrat sama dengan lambda. Jadi varian sama rata-ratanya sama. Siman bakunya adalah akar dari varian ya, akar lambda. Langsung ke contoh soal saja ya, biar lebih mudah. Di sini diketahui di rumah sakit Mercy, 3 dari 100 orang atau 100 pasien pasti mendatangi UGD per jamnya. Nah, apakah kejadian seperti ini itu sering terjadi? Kan tidak ya. 3 dari 100 pasien, apakah kita bisa menentukan tuh 3 dari 100 pasien? Kan tidak. Jadi tidak sering terjadi, intinya jarang terjadi kejadian seperti ini. 3 dari 100 pasien pasti mendatangi UGD per jamnya. Nah, berapa peluang dari 100 pasien akan mendatangi UGD pada akhir minggu sebanyak 4 pasien, paling banyak 2 pasien, paling sedikit 2 pasien. Yang pertama kita bahas yang A dulu ya. Sebelumnya kita harus tahu nih, karena di sini distribusi Poisson, maka kita harus menentukan lambda. Ya, lambdanya adalah N kalikan P, sedangkan di sini P-nya adalah 3 dari 100, artinya 3/100. Ya kan? Oke, kemudian di situ
berapa peluang dari 100 pasien? Nah, berarti di sini X-nya 4 gitu ya. Oke, kita langsung ke ini, ke penyelesaian. Tadi rumusnya adalah lambda itu adalah N kali P, di mana N-nya kan 100 tuh tadi. Kemudian P-nya kan 3/100, sehingga lambdanya adalah 3. X-nya 4 ya. X-nya 4 di situ. Nah, selanjutnya di sini untuk P4 peluang dari PX-nya kan X-nya kan 4 ya. P4 rumusnya tadi apa? Lambda pangkat X dikalikan E pangkat min X, E pangkat min lambda gitu ya, per X faktorial. Nah, rumusnya kan begitu ya. Kalian bisa menggunakan rumus ini jika di sini hanya satu angka saja. Misalkan X-nya sama PX, X-nya sama dengan 4. Tapi kalau X-nya kurang dari berapa, X-nya kurang dari 4, maka nggak bisa pakai ini. Kalian harus menggunakan tabel, gitu ya. Nah, jadi peluang ada 4 pasien mendatangi UGD pada akhir minggu adalah 0,1680. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan ini ya, yang kedua nih, yang kedua kan paling banyak 2 pasien, kan gitu kan ya. Berarti kalau paling banyak 2 pasien itu berapa? Paling banyak 2 pasien berarti X kurang dari sama dengan 2, kan gitu ya. Oke, X kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk yang ini, saya bahas ini ya, berarti ini P X kurang dari sama dengan 2. Gini ya. Oke, Px kurang dari sama dengan 2. Nah, kita langsung ke tabel ya. Tabelnya saya buka dulu. Ada tabel Poisson tersendiri ya. Jadi memang Poisson kemudian sorry, belum ada ya. Nah, kalian bisa searching juga sebenarnya langsung ya tabel Poisson itu seperti apa. Ini sekarang saya searchingkan aja. Kalau misalkan kalian mau searching sendiri silakan ya. Tabel distribusi Poisson. Atau kalau misalkan kalian sudah punya yang ada di buku statistika dasar itu ada, kalian bisa menggunakan itu. Oke, ini dia. Nah, oke, jadi ini tabelnya ya, tabel distribusi Poisson ya. Oke, di situ tadi kita lihat ya, kita lihat di PPT tadi bahwa X kurang dari sama dengan 2, berarti X-nya kan 2. Yang perlu diketahui di tabel distribusi Poisson yaitu adalah X ya, X kemudian lambdanya tadi 3 ya kan. Kemudian X-nya berapa? X-nya oke, kita lihat. X-nya 2 ya. Kemudian lambdanya 3 tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Tuh, lambdanya kan 3, X-nya 2. Ya, kita masukkan aja di sini. X-nya 2, lambdanya 3. Kira-kira berapa nih peluangnya? Oke, ya lambdanya 3 kan di sini. X-nya 2, berarti di sini ya. Oke, X-nya 2, berarti ini. Nah, 0,4232. Maka peluang paling banyak 2 pasien itu adalah 0, berapa tadi ya? 0,4232. Nah, seperti itu ya. Jadi ini 0,43 berapa tadi ya? 4232, maaf, 4232. Nah, jadi ini nomor jawaban yang B. Nah, apakah yang pertama tadi bisa menggunakan tabel? Kita coba aja ya. Oke, tadi kan berarti di situ ini apa namanya? Kalau 4 pasien berarti apa? Pakai P X. Nah, PX
kurang dari sama dengan 4, kita kurangi supaya hasilnya hanya 4 saja angkanya, maka kita kurangi dengan berapa? Kita kurangi dengan PX. Nah, PX kurang dari sama dengan, oke, PX kurang dari sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya. Supaya hasilnya hanya 4 saja. Nah, begitu. Nah, bagaimana mencarinya kalau PX kurang dari 4 sama PX kurang dari 3? Ya kita cari satu-satu ya. PX kurang dari 4 dengan N-nya, dengan lambdanya masih sama ya. PX kurang dari 4 sama PX kurang dari 3. Oke. Jadi ini nih. 0,8153 mungkin bisa saya tuliskan di sini ya. Kalau sesuai tabel, tadi pertidaksamaannya di slide yang sebelumnya ya. Sesuai tabel itu 0,8153 0,815 dikurangi dengan yang atasnya tadi, nah ini 0,6472. Nol koma enam empat tujuh dua ya. Nah, ketika saya kurangi, ini hasilnya berapa nih? Ketika saya kurangi itu jadi 0,1681. Wah, jadi begini. Ini. Nah, begini. Ini hasil pengurangan. Coba kita bandingkan dengan ini. Kan sama ya, bedanya di belakang. Jadi perhitungan tabel dengan manual itu pasti ada bedanya. Ya, bisa ada, bisa tidak sih. Tapi cuman yang tidak ada bedanya itu sangat jarang terjadi. Pasti ada bedanya, cuman bedanya pasti sedikit sekali dan itu banyak angka di belakang koma gitu ya. Tidak langsung satu angka di belakang koma langsung beda, tidak. Kalau itu langsung beda berarti jawaban kalian yang salah gitu atau melihat tabelnya salah. Nah, seperti itu ya. Itu untuk distribusi Poisson. Selanjutnya untuk latihannya kalian bisa coba sendiri. Di sini berarti kalau ini cari lambdanya gimana? Hitunglah bahwa dari 2000 balita yang diimunisasi, oke. Di sini probabilitasnya adalah 0,001, berarti P-nya 0,001. Karena N-nya 2000, berarti N kali P, lambdanya adalah 0,001 dikalikan 2000, sehingga lambdanya 2. Kan gitu ya. Lambdanya 2, X-nya 0 yang A. Kemudian yang B, hanya 2 balita yang menderita reaksi gitu ya. Yang C, lebih dari 3. Nah, berarti kalau hanya 2 berarti X-nya 2. Kalau lebih dari 3 berarti ya lebih dari 3 gitu ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kalau Poisson itu tandanya di sini pasti kurang dari. Nah, bagaimana kalau paling sedikit 2 pasien gitu ya. Kalau paling sedikit 2 pasien berarti kan di situ tandanya lebih besar ya kan. Nah, tandanya lebih besar. Sehingga di situ nanti kalian bisa pakai 1 min ya. Berarti ini kan kalau paling sedikit 2 pasien berarti P X lebih besar sama dengan 2 gitu kan. Nah, gini ya. Nah, berarti gimana kalau lebih besar? Harusnya kan kurang dari, karena di tabel itu hanya mengakomodasi kalian peluang yang kurang dari, bukan lebih dari. Berarti di situ apa? 1 min. Nah, supaya lebih besar sama dengan 2 berarti P X kurang dari sama dengan berapa? Kurang dari sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian bisa cari sendiri nanti ya. Jadi di situ X-nya itu 1. X-nya 1. N-nya tadi berapa?
lambdanya tadi 3 gitu ya. Kemudian X-nya 1, berapa? Tinggal dikurangin aja, 1 dikurangi ini. Kenapa kok 1? Karena total peluang adalah 1. Jadi kalau tandanya lebih besar, maka kita pakai 1 min, gitu ya. Oke, bisa difahami ya. Oke, langsung saja kita ke distribusi normal. Nah, distribusi normal itu masuk ke dalam distribusi peluang kontinu. Tadi sudah saya jelaskan ya, apa itu distribusi peluang kontinu. Jadi dia yang isinya itu selain bilangan cacah gitu ya. Nah, kenapa di sini menggunakan integral? Karena dia bentuknya interval gitu ya. Dan dia bilangannya bisa koma-koma, makanya di situ menggunakan integral karena konsep integral itu luasan di bawah kurva gitu ya. Sama, peluang juga luasan di bawah kurva gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini nah, ini rata-rata hitung nilai harapan atau ekspektasi gitu ya, varians dan standar deviasi. Jadi rata-rata untuk distribusi normal itu rumusnya adalah sigma fx dikalikan fx gitu ya. Kemudian variansnya rumusnya adalah ini sigma x kuadrat kali fx min sigma x kali fx kuadrat. Standar deviasinya seperti ini. Nah, coba kita lihat di sini. Ini disuruh nyari rata-rata varian standar deviasi gitu ya. Nah, rata-ratanya apa tadi rumusnya? Nah, ini pembahasannya ya. Jadi datanya kan ini nih dari X sama Fx. Jadi ini 2 baris ini aja datanya. Kemudian karena rata-rata itu rumusnya adalah sigma X kalikan Fx, maka ya X-nya berapa? X-nya kan ini nih 1. Fx-nya kan ini berarti 1 kali 0,10 itu ini. 2 kali 0,25 itu ini. 3 kali 0,20 itu ini. Dan seterusnya. Nah, ketika saya jumlahkan semuanya, maka dia jadi sigma. Gitu ya. Kemudian rata-rata. Ini ya, rata-rata merupakan 3,30 karena ini sudah sigma X kali Fx. Oke, selanjutnya untuk varians. Varians kan rumusnya adalah EX kuadrat min EX dikuadratkan. Artinya apa? Coba kita lihat. X kuadrat tadi kan X kuadrat Fx ya. EX kuadrat Fx. Nah, kita lihat di sini. Oke, satunya EX kuadrat Fx sama EX Fx kuadrat. Kan beda ya. Kalau EX kuadrat Fx itu berarti X-nya yang dikuadratkan. Kalau EX Fx kuadrat berarti X Fx-nya yang dikuadratkan. Oke, di sini 12,8 dari mana? Dari sini. Jadi, X kuadrat itu kan 1 ya. 1 kuadrat 1. 1 dikalikan 0,1 tetap. 2 kali 2, kan berarti dikuadratkan nih. 2 kali 2 kan 4. 4 kalikan ini 0,25, 1. Kan gitu ya. Dan seterusnya. Ketika dijumlahkan itu 12,8. Ini adalah sigma X kuadrat Fx. Oke, tinggal memasukkan saja ya. Kenapa kok 3,3? Karena EX itu adalah ini kan. EX itu EX apa sigma ya, sigma X Fx. Nah, itu EX. Tinggal dikuadratkan aja, berarti 3,3 dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini juga standar deviasi variannya tadi udah ketemu 1,91, berarti standar deviasinya akar dari 1,91 itu 1,38 gitu ya. Selanjutnya ketika y-nya diganti atau tadi kan x ya variabelnya. Kalau misalkan x-nya saya ganti y di mana y-nya adalah 4x min 2, maka EY itu adalah E 4x min 2. Kalau dia itu pengurangan atau penjumlahan, ketika mencari rata-rata, maka semuanya berguna gitu ya, tidak ada yang dibuang. Jadi E 4x min 2 itu artinya E 4x dikurangi E2. E2 itu kan 2. Ya, E4X itu apa? 4 kali EX. Nah, EX-nya 3,3 sehingga hasilnya ini. Kemudian varians dulu ya. Varians Y di mana varians 4X min 2. Kalau mencari varian atau standar deviasi, maka yang minus itu kita buang. Minus atau yang positif itu kita buang. Meskipun ini positif juga kita buang. Kan gitu ya. Sehingga tinggal apa? Varian dari 4X. Nah, seperti itu. Varian X-nya apa? Varian X-nya adalah 1,91. Nah, seperti itu. Kemudian kalau derajat di S ini standar deviasi gitu ya, bukan akar loh ya standar deviasinya ya di sini karena diganti. Oke, jadi min 2-nya juga hilang, tinggal di S 4X, artinya standar deviasi dari 4X. Ya, di mana 4X ini 4-nya keluar, 4 kali standar deviasi X, min 2-nya hilang. Nah, sehingga hasilnya ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sorry, itu nggak pakai tadi ya. Kemudian ini sama sih sebenarnya.
Langsung saja, ini kan sama ya. Nah, sekarang distribusi normal. Jadi distribusi normal ini salah satu jenis dari distribusi ini apa namanya kontinu tadi ya. Nah, salah satunya adalah distribusi normal. Distribusi normal itu merupakan sebuah distribusi yang paling luas penggunaannya. Karakteristiknya yang pertama bentuknya kurva seperti lonceng, seperti bel gitu ya. Kurva normal seperti bel dan simetris. Kemudian parameter sigma menunjukkan lebar dari kurva normal. Titik tertinggi dari kurva normal terletak pada nilai rata-rata median modus. Kemudian luas total area di bawah kurva formal adalah ini ya, 1. Jadi tetap luasan itu namanya peluang total itu adalah 1 gitu ya. Luas bagian di sebelah kiri mu dan sebelah kanan mu. Oke. Peluang suatu variabel acak normal sama dengan luas di bawah. Oh, ini sudah tadi ya. Langsung saja mungkin ke formulanya. Formulanya bentuknya begini ya. Jadi memang ada pangkatnya ini ya. Oke. 1 per sigma kalikan akar 2 pi ya. Dikalikan dengan E pangkat min setengah dikalikan X min mu per sigma dikuadratkan. Nah, di mana mu itu rata-rata, sigma itu simbangan baku, kemudian P-nya itu Pi-nya itu 3,1. Ini kan sudah ketetapan ya. Begitu juga dengan E juga bilangan Euler, ketetapannya adalah 2,71 sekian. Tinggal memasukkan ke sini nanti. Namun, kalian juga bisa menggunakan tabel. Nah, untuk menggunakan tabel, maka nilai X-nya itu ditransformasi menjadi angka baku Z, di mana Z-nya adalah X min mu per sigma, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah pabrik baterai memproduksi baterai dengan daya tahan 400 jam. Jika simpangannya 20 jam, berapa peluang baterai tersebut hidup antara 400 hingga 434,4 jam gitu ya. Nah, berarti di sini yang diketahui apa? 400 ini apa? Mu ya, 400. 400 mu. Kemudian sigmanya adalah 20 ya. XI-nya 400, X1-nya 400, X2-nya 434,4. Nah, berarti notasinya begini nih. Ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai Z yang ada di tabel Z namanya, maka kita mencari dulu. Z itu rumusnya X min mu per sigma. Kalau X-nya 400, ya, kemudian mu-nya juga 400 per 20, berarti ini 0, 0 per 20. Oke, selanjutnya di sini untuk Z2, X2-nya berapa tadi? 434,4, misal mu-nya tetap 400 gitu ya. Nah, per 20. Jadi tinggal mengurangi aja, hasilnya 1,72. Nah, kita coba masukkan ke sini. Jadi 434,4 itu diganti dengan 1,72, yang 400 jam itu di sini 0 ya. Ketika ininya 0. Nah, ini 0 kan. Nah, jadi 0 sampai 1,72. Nah, nulisnya gimana 0 sampai 1,72 gitu ya. Nulisnya bagaimana? Jadi dibikin ini ya. Oke. Jadi di situ nanti bentuknya ini ya, bentuknya dia suatu kurva lonceng. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau normal itu pasti ada kurvanya dan harus digambar ya pastinya ya. Oke, jadi di situ kan 0 sampai 1,72. Artinya ini bisa kita definisikan P ini juga tandanya harus kurang dari ya. Px kurang dari 1,72 dikurangi Px kurang dari 0. Nah, begini ya. Nah, jadi Px kurang dari 1,72 dikurangi Px kurang dari 0. Ya kan? Kalau Px kurang dari 1,72 kan ke sini nih. Ya kan? Daerahnya kan dari ini ke terus kan gitu kan. Kemudian kalau Px kurang dari 0 kan di sini. Ini kan.
daerah ini kan. Sehingga kalau yang gede saya kurangi dengan yang putih, maka hasilnya tinggal yang hijau. Nah, itu kan yang kita cari 0 sampai 1,72. Bisa difahami ya. Nah, bagaimana membaca di tabel gitu ya ketika bentuknya seperti ini? Maka caranya ya kita cari PX kurang dari 1,72 itu gimana? Oke, saya buka dulu tabelnya ya. Nah, jadi ada tabel normal sendiri, ada tabel binomial sendiri, ada tabel Poisson sendiri. Nah, itu kalian harus benar-benar bisa ya. Karena itu sangat memudahkan perhitungan ketika membaca tabel. Oke, selanjutnya di sini sudah saya buka. Nah, ini dia. Caranya bagaimana? Jadi kalau tadi itu harus menentukan N, P, dan begitu seterusnya ya. Nah, kalau tabel saya tidak perlu. Jadi hanya perhitungan di nilai Z-nya aja tadi mungkin yang masih ini ya, yang masih asing ya, tetap harus dicoba terus gitu ya soal-soalnya. Nah, di sini saya cari PX kurang dari 1,72. Oke. Berapa PX kurang dari 1,72? Berarti 1,72 itu ngelihatnya di sini. Karena 1,72 itu adalah 1,7 ditambah 0,02, maka saya cari 1,7. Oke, 1,7 ini ya. Ini ya. Nah, kita lihat 1,7 tapi yang kolomnya dia kolom 0,02 gitu ya. 0,2 berarti di baris ketiga. Oke, di kolom ketiga berarti ini 0,9573 gitu ya. Jadi ini 0,9573. 0,9573. Kemudian kalau X kurang dari 0 berarti kita coba aja X kurang dari 0. Nah, kalau X-nya 0, ininya berapa? Ini ya? Sorry, tadi berapa tadi ininya? Tadi X-nya oke, ini ya. Oke, X-nya 0 ya, sorry, X-nya 0 kan. Berarti di situ X-nya 0. Oke, X-nya 0, kemudian lambdanya tadi oke. Coba X-nya 0 berarti, oh gini ya, 0 sama 0. Jadi kalau X-nya 0, berarti 0,0 gitu ya. Atau gini aja, lebih gampangnya, sorry bukan yang ini ya. Jadi lebih gampangnya begini aja. Kalau di sini X-nya 0, sorry, Z-nya yang 0. Harusnya Z ya, bukan X ya, maaf. Ini diganti dengan Z sendiri ya. Jadi Z, kalau Z-nya 0, berarti kan luasan sebelah sini. Sedangkan Z itu membagi luasan menjadi 2 bagian. Sehingga luasan di sini itu adalah berapa? Luasan di sini. Kalau totalnya 1 berarti di sini 0,5. Berarti ini langsung aja kita kurangi 0,5. Nah, kita kurangi dengan 0,5. Sehingga hasilnya adalah 0,4573. Nah, gini. Apakah sama? Sama ya dengan menggunakan tabel atau tidak gitu ya. Jadi di sini tadi dari mana 0,9573 saya ulangi 1,72 berarti kita ngelihatnya di sini ya 1,7. Sorry, ini Poisson ya. Oke, salah tabel jadinya ya. Oh, ini lo normal, maaf. Nah, 1,7. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi 1,7 di sini 1,7 berapa? 1,72 ya, berarti ini 0,9573. Benar nggak? Ya, betul. 0,9573. Jadi 0,02-nya di sini. Kalau 0, apakah kita cek apakah 0,5? Nah, ini. 0 itu kan berarti 0,0 ketemu 0,0 kan 0,5. Nah, jadi di situ yang lihatnya 0 itu 0,0, kemudian 1,72 itu 1,7,
kolomnya 1,7, barisnya kita ambil yang 0,02 supaya 1,7 ditambah 0,02 itu kan 1,72. Nah, seperti itu caranya. Gampang sekali ya. Oke, selanjutnya di sini contoh soal yang kedua. Ini juga sama. Coba ya kita pakai tabel ya. Sebuah permen dipotong dengan rata-rata 25 mm. Berarti di sini mu-nya itu 25 gitu ya. Kemudian sigmanya 2, x1-nya itu 23 gitu ya. Nah, selanjutnya yang ditanya px kurang dari 23. Oke, kita cek di situ. Px kurang dari 23 berarti kita nyari z-nya dulu ya. Oke, masukkan ke sini. Rumus z adalah x1 min mu per sigma. Sehingga z-nya min 1. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Di bawah 23. Berarti kalau di bawah tandanya kurang dari, ya kan? Kurang dari. Berarti ini juga kurang dari. Ketika z-nya min 1, kira-kira berapa sih hasilnya? Berarti yang warna hijau ini kan? Min 1 kan di sini. Berarti kalau kurang dari min 1 kan ini yang warna hijau yang dicari. Oke, px kurang dari min 1. Oke, ini ya, maaf tadi salah lihat tabel. Nah, jadi begini. Kalau min 1 berarti sorry di atasnya min 1. Min 1. Ini. Nah, ini. Min 1,0. Nah, ini. 0,1587 ya, berarti di sini 0,1587 jawabannya. Nah, kan bener kan, sama kan? Jadi menggunakan tabel memang lebih mudah. Jadi tabel itu bisa kalian gunakan untuk mempermudah perhitungan saja sebenarnya. Dan itu saya perbolehkan kalian menggunakan tabel ya, menggunakan tabel. Nah, di sini ada beberapa latihan soal, kalian bisa coba sendiri ya. Nah, ini ada 4, silakan dicoba sendiri sebagai latihan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung via chat grup ya.